Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi rema yang luar biasa. Saya akan bagikan rema dari kitab Samuel. Pembacaan Alkitab yang saya lakukan sekarang sampai di kitab ini gitu ya. Untuk mengulangi putaran kesekian kali dari perjanjian lama gitu ya. Sebelum saya lanjutkan sharing ini, saya mau bagikan hal-hal yang sederhana yang kelihatannya gak penting gitu ya. Tapi sesuatu yang harus kita pahami ketika kita membaca firman Tuhan. Saya bahkan yakin kalau pikiran ini bukan hanya pola pikir ini tidak hanya terjadi pada pikiran saya, tapi pada kebanyakan pikiran daripada orang-orang yang baca Alkitab gitu ya. Kita kan sering dengar akan ayat emas atau ada juga pemahaman yang sudah merasuki pikiran kita bahwa perjanjian baru itu lebih mudah dipahami gitu ya. Jadi ya memang lebih mudah dipahami. Yang olehnya kita berpikir bahwa nanti ayat emasnya atau remanya bakalan lebih gampang ketemu atau sering ketemu di perjanjian baru gitu ya. Tetapi saya mau katakan kepada kita, tadi kan saya katakan kelihatannya gak penting tapi perlu untuk dipahami gitu, bahwa pada kitab manapun kita membaca firman, kalau kita sungguh-sungguh mau belajar firman Tuhan, membacanya dengan niat mau dapatkan sesuatu, itu Tuhan bisa bicara melalui ayat dan kitab manapun juga gitu. Jadi oleh karena itu kalau baca firman Tuhan jangan suka lompat-lompat. Jangan suka membaca, oh kayaknya yang menarik nih kitab Mazmur atau Amsal atau Matius gitu ya. Itu pernah saya alami dulu ketika 20 tahunan yang bukan 20 tahunan, bahkan ya berpuluh-puluh tahun, ya mungkin 30 tahun yang lalu ketika saya pertama kali baca Alkitab, belum mengalami lahir baru gitu ya, ketika SMA ya. Saya cuma bolak-balik baca Mazmur, Amsal,
Matius gitu ya, kitab Injil gitu. Karena saya merasa itu lebih menarik hati gitu. Nah, jadi lewat eh, sharing sederhana ini, saya mau katakan kepada kita kalau baca Alkitab teratur dan jangan lompat dari kitab ini ke kitab itu gitu ya. Baca aja dengan penuh kesetiaan, dengan penuh harap ingin mengetahui, at least ingin mengetahui sesuatu dan lebih lagi ingin mendapatkan sesuatu. Nanti Roh Kudus akan singkapkan kebenaran dari setiap firman yang kita baca gitu ya, karena uh, firman Tuhan itu sangat dalam. Semakin kita gali, semakin semakin tak berdasar, maksudnya itu semakin dalam gitu ya. Ada banyak pengertian, ada banyak uh, pewahyuan yang Roh Kudus bisa berikan kepada kita. Gitu ya. Jadi kalau baca Alkitab jangan suka lompat-lompat, jangan uh, pilih kitab yang menurut saya lebih tertarik kitab ini nih gitu ya. Enggak, tapi kalau saudara yang baru diajar untuk baca Alkitab kan kita sarankan dari Perjanjian Baru. Seperti yang tadi saya katakan memang lebih mudah dipahami. Tapi jangan lompat-lompat gitu ya. Belajar untuk setia, konsisten dan teratur dari Matius sampai selesai kitab Wahyu. Lalu nanti putaran selanjutnya dari Kejadian sampai Maleakhi. Itu berurut, jangan lompat-lompat gitu ya. Yang penting dilakukan dengan kesetiaan, konsistensi, hati yang mau tahu sesuatu paling tidak, terlebih ingin mendapatkan sesuatu. Nanti Roh Kudus akan memuaskan kita. Jangan dilakukan dengan rutinitas. Nanti percuma dan sia-sia telah mengalokasikan waktu tapi gak dapatkan sesuatu. Dan di sini juga saya akan ulangi apa yang saya pernah katakan bahwa kalau selain selain tadi motivasi hati kita ya, kalau mata kita sudah kudus, ya, pikiran kita sudah kudus, hati kita sudah kudus, sudah kita berkomitmen berjalan dalam kekudusan yang ditunjukkan dengan ketaatan. Sorry. Maka Tuhan akan membuka pikiran kita dan mata rohani kita untuk mengerti rahasia di dalam setiap firman-Nya, gitu ya. Nah, pada uh, uh, kesempatan ini saya akan memberikan judul rumus penyelamatan Tuhan gitu. Saya yakin bahwa pesan sharing kali ini ya, tepatnya rema kali ini relevan dengan keadaan kita saat ini gitu. Oh ya, sebelum saya lanjutkan lagi, saya mau sampaikan bahwa ke depan para sahabat yang berada di MTRC Advance akan diberikan kesempatan untuk berbagi rema gitu ya. Bukan pada tulisan tapi pada video berbagi rema seperti yang saya lakukan saat ini. Karena saya sangat percaya bahwa kita yang terus bertumbuh, terus bersungguh hati dan mengikut Tuhan, sudah mengalami kedewasaan dan juga kepekaan terhadap kepekaan panca indera rohaninya dalam memahami firman Tuhan. Nah, jadi next tim admin akan mengundang para sahabat yang sudah
berbagi modul selama ini untuk sesi selanjutnya boleh kita selang-selingi dengan berbagi rema gitu ya. Jadi supaya nggak monoton hanya berbagi modul gitu ya. Tapi bukan berarti uh, uh, nggak boleh pilih modul. Jadi hanya memberikan juga pilihan gitu ya. Kalau mau next video mau berbagi sharing silahkan. Nanti dilanjutkan lagi dengan sharing modul gitu ya. Nah kita yang di MTRC Advance yang sudah tadi saya katakan uh, semakin peka panca indera rohaninya, tapi juga udah jadi teladan. Karena yang saya berikan kesempatan untuk berbagi sharing pada video yang saya anggap sebagai mimbar TRC kita yang pelayanan di sosial media adalah dia yang udah taat gitu ya. Makanya uh, uh, harus dipastikan orang-orang yang akan bergabung di MTRC Advance itu taat gitu. Makanya nggak sembarang saya berikan tempat untuk berbagi video gitu ya, sharing. Karena jangan asal cuma pintarnya ngomong tapi nggak menjadi pelaku. Itu kan kemunafikan dan nggak ada kuasanya. Sama seperti sharing saya sederhana, itu tidak terlihat kepiawaian atau kehebatan dalam berteologi ya di sana. Semata-mata adalah bersumber dari firman Tuhan dan disertai dengan kesaksian hidup. Nanti nggak ada kuasanya juga kalau cuma pintar ngomong. Tapi harus harus disertai dengan kesaksian, baik uh, perubahan mindsetnya, perubahan karakter dan ketaatannya gitu ya. Jadi nggak sembarang diberikan panggung TRC lewat share, berbagi lewat video gitu ya. Gitu. Jadi nanti tim admin akan mengundang kita yang sudah teladan untuk memberikan uh, 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 kesempatan berbagi remat dalam video gitu ya. Kali ini saya akan sampaikan firman Tuhan dari 1 Samuel 7 ayat mulai dari ayat 2 gitu ya. Jadi kisahnya di sini adalah bagaimana bangsa Israel berada uh, dalam uh, penguasaan bangsa Filistin gitu ya. Ketika saya baca uh, kitab ini, saya mau jelaskan kepada kita bahwa kekalahan kita ditundukkan oleh hal-hal yang jahat ya, kita menjadi kalah. Itu semuanya datang dari kita. Sebab Tuhan tidak pernah mencelakakan orang. Kalau kalau kita mengalami masalah, kita mengalami penipuan, sakit penyakit, kerugian, perhatikan kata-kata saya ya. Pada dasarnya itu kan berarti gak 100% ya. Pada dasarnya itu timbul dari diri kita sendiri. Karena pelanggaran kita, ketidaktaatan kita, dosa kita, kekeliruan kita, kesalahan kita. Sama halnya dengan apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Mereka hanya dikalahkan, ditaklukkan, dikuasai oleh bangsa-bangsa sekitarnya ketika mereka apa? Berdosa kepada Tuhan. Mereka tidak setia beribadah kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan izinkan bangsa lain menguasai mereka. Mereka jadi takluk kepada bangsa lain. Tetapi sepanjang mereka taat dan beribadah kepada Tuhan,
mereka selalu ada dalam kemenangan. Jadi yang saya mau katakan kepada kita adalah ini harus dipahami. Ini harus dipahami. Tujuan saya mengatakan ini adalah supaya kita mengoreksi diri, jangan malah mengoreksi Tuhannya gitu ya. Kita yang harus mengoreksi diri. Di 1 Samuel 7 ayat 2 ada hal yang luar biasa disingkapkan kepada saya gitu ya. Diberikan pengertian. Tadi saya katakan bahwa bangsa Israel ketika itu ada dalam penguasaan bangsa Filistin. Mereka dikalahkan, mereka tanah mereka direbut oleh bangsa Filistin. Tadinya bahkan tabut perjanjian Allah itu ada di itu juga dirampas oleh bangsa Filistin. Tapi karena tangan Tuhan melawan bangsa ini, akhirnya Tuhan mengadakan tulah kepada mereka. Akhirnya nanti pada kisah 1 Samuel 6 baca di sana, akhirnya bangsa Filistin mengembalikan tabut itu kepada bangsa Israel. Tabut itu kan bagian daripada ibadah dan menggambarkan hal yang fisik yang terlihat. Di ayat 2 dikatakan sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun. Saya bold di sana. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Tabut Allah yang menggambarkan kehadiran Tuhan, tempat bersemayam Tuhan secara fisik, itu ada di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi sekalipun tabut itu yang melambangkan uh, uh, persemayaman bertatanya Tuhan, tapi tetap juga tidak ada penyelamatan terhadap bangsa Israel. 20 tahun lamanya mereka tetap tabut ada di tengah-tengah mereka, tapi tak ada juga penyelamatan. Saya tulis pada capas, tabut perjanjian menggambarkan peribadatan secara fisik. Sekalipun tabut perjanjian ada di tengah-tengah bangsa Israel, tetapi penyelamatan dari Tuhan tidak mereka alami. Lalu apa yang penting untuk penyelamatan Tuhan? Seperti yang saya katakan pada judul rumus penyelamatan Tuhan. Di 1 Samuel 7 ayat 3 berkata, lalu berkatalah Samuel, nabi Tuhan kepada kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu. Dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin itu. Ya, dari tangan orang Filistin. Nah, jadi tadi saya katakan tabut adalah menggambarkan bagian dari peribadatan yang fisik. Ini juga menggambarkan realita orang Kristen. Kalau dulu keluar masuk gereja sekali seminggu, sekarang katakan live streaming pada umumnya. Bukan soal apa yang kita lakukan secara fisik, apa yang terlihat, rutinitas yang membuat Tuhan berbalik atau menolong kita. Ada hal yang justru hal yang tidak terlihat. Sebab masalah mengikut Tuhan itu adalah masalah dengan hati. Samuel berkata kepada bangsa itu, hatinya dulu diberesin, berbalik kepada Tuhan. Karena selama ini udah menyimpang, menyembah Allah lain, menduakan Tuhan gitu ya. Jadi ada Allah lain di dalam hidupnya. Kita juga dalam kehidupan kita nggak selalu Allah patung yang menjadi Allah, tapi sesuatu yang menjadi idola, idol di dalam hati kita yang membuat kita punya peribadatan itu terganggu dengan Tuhan. Contohnya, lebih suka dan lebih punya banyak waktu menonton konten-konten
entah itu hiburan, entah itu tontonan di televisi, ataupun konten rohani, katakan justru sama-sama konten rohani di luar sana. Dia lebih punya banyak alokasi waktu untuk itu daripada apa? Bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Itu kan sebuah penghalang. Belum lagi hati yang mengeraskan hati, masih sengaja berbuat dosa, masih sengaja tidak taat. Itu yang harus dibereskan. Makanya tadi saya katakan kalau ada sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, ya pertama kita harus mengoreksi diri, bukan mengoreksi Tuhannya gitu ya. Cek hati kita, tujukan hati kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Apa yang saya tuliskan di Capas, awal dari pertobatan dan penyelamatan daripada Tuhan adalah adanya pemulihan hati. Pemulihan hati berbicara tentang pemulihan hubungan dengan Tuhan yang ditunjukkan dengan sikap hati yang mau berbalik atau bertobat. Tadi kan saya katakan, kalau ada sesuatu yang buruk, kesesakan terjadi dalam hidup kita, kekalahan, kemalangan, pada dasarnya itu karena ada sesuatu di dalam diri kita. Kecuali kayak Ayub yang mengalami sakit penyakit itu karena Tuhan punya tujuan. Nah sekarang kita cek diri kita, apakah kita sudah dalam kapasitas orang yang Tuhan izinkan sesuatu untuk tujuan tertentu, untuk kemuliaan namanya menjadi kesaksian. Itu kita harus cek. Karena Tuhan juga tahu kemampuan setiap orang. Saya justru berpikir bahwa nggak sembarang orang yang Tuhan pilih harus menderita di dalam ketaatannya dia. Coba dicek hatinya. Yang saya rasakan belakangan ini kan kita udah nggak menemukan jalan keluar, uh, hidup dalam kesesakan, problem. Kita tidak punya kerendahan hati untuk mengoreksi hati kita. Bahkan yang saya rasakan gitu ya, malah ibadahnya menjadi kendur. Hari ini sebelum saya membuatkan rekaman, saya justru berpikir gini. Andaikan saja setiap kita cukup memahami betapa hebatnya, betapa luar biasanya pengharapan yang Tuhan sudah sediakan di dalam kekekalan gitu ya. Mestinya kita menunjukkan performa yang menyenangkan hati Tuhan. Saya mau katakan pada kita bahwa mengikut Tuhan itu bukan sekedar ketaatan loh. Apalagi nih gitu ya, katanya ketaatan. Iya, maksudnya gini, jangan sampai berpikir, oh saya sudah ibadah, saya sudah melayani, saya bahkan sudah taat dalam hal keuangan misalnya. Bukan soal itu, tapi bagaimana hati kita terus berpaut kepada Tuhan. Percaya dengan segenap hati, gak berubah sikap gitu ya. Tetap bersemangat, tetap mau beribadah, tetap percaya Tuhan punya, ya tetap berpikir positif kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap punya rencana. Sebab saya sangat percaya bahwa Tuhan nggak berubah dari waktu ke waktu. Tetap penyelamatan ada, penyertaan ada, pertolongan Tuhan ada. Musim boleh berganti, keadaan dunia boleh berubah, tapi Tuhan tetap sama. Tuhan tetap bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Tuhan tetap menolong orang yang berseru kepada Dia. Gak ada yang berubah gitu. Jadi yang tadi saya katakan bahwa justru ada hal yang lebih utama yang Tuhan lihat adalah bagaimana sikap hidup kita. Apakah karena ada persoalan, kemudian sikap kita dalam mengikut Tuhan itu berubah. Kemudian meragukan keberadaan Tuhan, meragukan pertolongan Tuhan. Itu kan nilai-nilai penting yang Tuhan lihat di dalam diri kita. Di 1 Samuel 7 ayat 4, 5 dan 6 dikatakan seperti ini. Kemudian orang Israel menjauhkan Baal daripada dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel di Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan.
Ayat 6. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa. Jadi ada menimba air, mereka berpuasa dan berkata, kami telah berdosa kepada Tuhan. Apa yang dilakukan sebagai langkah pemulihan hubungan dengan Tuhan dan menantikan penyelamatan daripada Tuhan? Menimba air, orang uh, 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 ketika datang kepada Tuhan dalam kesesakan gitu ya. Menimba air itu kan bagian daripada sesuatu yang dipersembahkan pada saat itu. Saya pahami bahwa ketika kita dalam kesesakan gitu ya, kita cenderung berat untuk bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Kecenderungan cuma terdiam, bengong, dan pikirkan masalah. Tetapi lewat ayat ini, Samuel 7 ayat 6, kita mengerti bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, itu diperlukan usaha. Mereka perlu usaha kan dalam kesesakan, apalagi nanti ketika baca ayat selanjutnya, ketika orang Filistin datang untuk mendekati mereka. Mereka kan dalam ketakutan, dalam masalah. Tapi mereka harus fokus mempersiapkan ibadah mereka. Menimba air kan sebuah upaya. Dalam bentuk mereka mempersembahkan uh, persembahan kan kepada Tuhan. Lalu apalagi dalam kesesakan, dalam pergumulan, mereka berpuasa, melakukan upaya berkorban, mempersiapkan ibadah kepada Tuhan, lalu berpuasa. Nah, kebanyakan kita coba cek, ada dalam masalah, dalam keadaan berat, kita bukannya merendahkan hati, merendahkan diri dengan berpuasa. Jadi saya mau katakan kepada kita ya, terlebih saudara yang masih bergabung. Kami mengajarkan saudara berpuasa itu bukan aturan TRC. Itu justru bagian daripada ibadah orang Kristen. Dan semuanya semata-mata untuk kebaikan diri saudara. Berpuasa itu bagian daripada sikap hidup kita untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita merendahkan hati dan sungguh mengharapkan belas kasihan Tuhan. Lalu dikatakan kami telah berdosa. Itu adalah wujud daripada pertobatan. Nah, coba perhatikan sikap hidupnya ketika ada dalam masalah. Kecenderungannya apa? Malas untuk uh, beribadah kepada Tuhan. Malas untuk bersyukur. Uh, berat rasanya untuk menaikkan pujian penyembahan. Sama seperti tadi yang saya katakan di awal. Tuhan melihat sikap hati kita. Sekalipun tabut perjanjian ada di antara mereka sangat lama, 20 tahunan. Tapi nggak ada penyawatan daripada Tuhan. Tuhan melihat sikap hati kita. Tuhan melihat sikap hati kita, respons kita. Kalau kita tidak mau berupaya, tidak mau menimba air, tidak mau datang kepada Tuhan di dalam kesesakan kita, nggak mau berpuasa, malah ibadahnya ditinggalkan, menjadi lemah, justru kita akan semakin lama melihat pertolongan daripada Tuhan. Gak mau berpuasa. Kok kayaknya berat sekali dagingnya untuk berpuasa. Dan gak bertobat. Seolah-olah kalau ada masalah, ada kesesakan itu, Tuhan yang melakukannya gitu ya. Itu kan sebuah pemikiran yang sangat keliru. Tadi sudah saya katakan, pada dasarnya masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, persoalan, sakit penyakit, itu pada dasarnya itu karena ulah kita sendiri. Kita masih berkompromi dengan dosa, udah tahu firman Tuhan, perintah Tuhan, kita tidak mau lakukan. Kita tidak menjaga sikap hati kita kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang tertentu yang Tuhan izinkan mengalami sakit penyakit, masalah, dengan tujuan menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu adalah kategori Ayub lah. Makanya cek kita ini udah sama belum dengan sikap hidup Ayub gitu ya, yang saleh, yang takut akan Tuhan. Kalau kita masih ketaatannya belum
segenap hati, kita juga ibadahnya juga belum yang sungguh-sungguh, masih rutinitas, ya kemungkinan besar itu karena sikap hati kita dan mengikut Tuhan yang nggak benar. Dicek itu, masih ada kesombongan mungkin, ketidaktaatan, masih berkompromi dengan dosa, kebebalan, kesombongan, itu yang harus dicek. Dan kalau mau melihat penyelamatan daripada Tuhan, dirikan ibadah, termasuk berpuasa, koreksi hati. Lalu berseru kepada Tuhan. 1 Samuel 7 ayat 7. Ketika didengar oleh Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Setelah didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Itu, tahu kan artinya cry out? Tahu artinya bedanya kan? Berdoa, memohon, dan berseru. Itu berseru ada teriakan di dalam hati. Berseru kepada Tuhan. Ayat 9. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sebuah erangan yang keluar dari hati. Berseru itu berarti kan lebih daripada sekedar memohon gitu ya. Berteriak kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan Tuhan menjawab mereka. Tadi kan saya katakan kalau kita ada masalah, malah kita tinggalkan ibadah kita. Itu kan sebuah sikap yang salah. Justru kita harus berupaya menimba air, membangun hadirat Tuhan dengan terus bersyukur, memuji, menyembah Tuhan, sambil merendahkan hati, merendahkan diri dengan berpuasa, bertobat, berseru. Itu yang harus dilakukan, dan itu harus dilakukan terus menerus sampai penyelamatan daripada Tuhan terjadi. Apa yang dikatakan oleh Mazmur 50 ayat 15 itu sangat indah. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ini sudah dilakukan belum ketika dalam kesesakan? Yang terjadi kan kebanyakan sebaliknya. Malah ibadahnya kendur, nggak berpuasa, hidup dalam kelemahan. Maka semakin tunduklah ia terhadap masalah yang dihadapi. Padahal lewat ayat ini kita bisa mengerti. Kalau ingin melihat penyelamatan daripada Tuhan, ibadahnya harus dikencangkan. Saya sangat tertarik apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan yang saya berikan pada akun pribadi. Justru ketika kita ada masalah, kita harus tunjukkan lewat pujian kita bahwa kita tetap percaya kepada Tuhan, dan itu akan menghancurkan hati si jahat ketika kita tetap membangun hadirat Tuhan dalam hidup kita. Tetap berseru, tetap beribadah kepada Tuhan. Gak ada yang berubah dari sikap hidup kita. Jadi kalau udah mengalami kesulitan hidup gitu ya, malah lemah. Ya tambah berat dijalaninya, tambah nggak terlihat penyelamatan daripada Tuhan. Coba cek ketika masa kesesakan seperti ini, yang saya pahami selalu akan berbeda. Firman Tuhan berkata, Tuhan menyelamatkan orang benar. Sebab Tuhan menyelamatkan orang benar itu tidak tergantung musim. Di segala musim gitu. Kalau makanya selalu di dalam my daily basis, di dalam keseharian saya selalu katakan bahwa hidup benar, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan, tidak kompromi dengan dosa, menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah sebuah perjuangan yang saya harus kerjakan setiap hari. Kalau hidup kita berada dalam posisi orang benar, maka janji Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang saya percaya, kecenderungan kesesakan, jalan keluar yang tidak ketemu, masalah terus bertubi-tubi termasuk sakit penyakit, itu datang karena kita membuka celah.
Kalau kita membuka celah, ada dosa, ada ketidaktaatan, maka itu menjadi pintu masuk bagi si jahat untuk menguasai hidup kita. Dan tidak ada proteksi yang sempurna. Nggak ada janji perlindungan Tuhan yang sempurna bagi orang yang masih berkompromi dengan dosa dan hidup dengan ketidaktaatan. Di 1 Samuel 7 ayat 13 kita melihat bukan cuma penyelamatan daripada Tuhan, tapi pemulihan terjadi. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Ayat 14, dan kota-kota yang diambil orang-orang Filistin dari Israel kembali pula kepada Israel. Itu artinya bukan cuma penyelamatan, tapi lebih daripada itu, pemulihan terjadi. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita lakukan bagian kita, kita tetap beribadah kepada Tuhan, gak berubah setia, sikap hatinya tetap terjaga, sikap hidupnya tetap percaya, tetap tidak meragukan kasih Tuhan, tetap beribadah, ada puasa juga, lalu bertobat mengoreksi hati, gak menyalahkan keadaan, bukan menjadi lemah. Saya alami di waktu yang lalu, demikian terjadi ketika saya uh, uh, mengalami masalah dalam usaha gitu ya, saya tertipu dan 10 tahunan yang lalu ya sampai sekarang juga saya mengatakan angka ini bukan bermaksud menyombong ya, tapi maksudnya angka-angka ratusan juta itu yang dengan mudahnya ditipu orang ketika berbisnis dulu, itu sangat me, me, apa ya, mengecewakan hati, membuat luka gitu ya di hati saya gitu ya. Tapi saya ingat ketika itu saya terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, saya berpuasa, saya bertobat terus dan nggak pakai hitungan tahun loh, nggak pakai semester, dalam 2-3 bulan Tuhan pulihkan luar biasa. Penyelamatan daripada Tuhan itu tergantung sikap hati kita. Kalau kita malah menjauhkan diri daripada Tuhan, gak koreksi diri, nanti lebih panjang umur kesesakan yang kita alami. Tadi saya sudah katakan Tuhan gak berubah. Tuhan tetap bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Tuhan tetap berpegang pada janjinya bahwa Tuhan menyelamatkan orang benar. Tinggal sekarang kita persesuaikan sikap hidup kita. Dan ibadah kita itu sangat menentukan. Kalau kita malah kendur dalam beribadah, selain kita semakin tidak semakin kita menjadi semakin berat dalam menanggungnya, jalannya Tuhan itu akan masih jauh gitu loh. Nah, kita harus belajar dari pengalaman orang Israel ini. Ketika mereka sungguh-sungguh terus mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mereka menunjukkan sikap yang merendahkan diri, mereka berpuasa, mereka berseru-seru kepada Tuhan, mereka bertobat. Tuhan janji, berseru kepada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau. Kenapa tadi harus ada pertobatan? Karena Tuhan gak pernah merancangkan yang jahat, mencurangi kita, mempermain-mainkan kita. Gak pernah. Selalu ada kesalahan di pihak kita. Bukannya malah melemah dalam ibadah, dalam melakukan parnya. Saya kalau rasa ya, dengan praktek hidup kebanyakan kita ya, tak terkecuali kebanyakan di MTR Advance yang kemudian ibadahnya kendur, bukan semakin sungguh-sungguh berpuasa kepada Tuhan gitu. Ada perasaan kecewa sih, tapi saya kuatkan saja hati saya bahwa semua yang terjadi itu adalah proses bagaimana Tuhan memilih mereka yang sungguh-sungguh mengenal Dia, sungguh-sungguh berakar di dalam Tuhan selama ini, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan gitu ya. Kan pilihan ada di tangan masing-masing. Saya lakukan yang terbaik untuk melayani, saya lakukan yang terbaik dalam mendoakan. Soal pilihan kemudian kan kembali kepada setiap orang. Orang yang tetap mengenal Tuhan itu akan tetap bertindak, kuat dan bertindak.
Orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan mengalami penyelamatan pada Tuhan. Bukannya menjadi kendur dalam ibadah. Semakin kendur dalam ibadah, semakin berat dalam menanggungnya, dan semakin jauh penyelamatan daripada Tuhan. Nah, kiranya rema ini me, me, uh, menuntun kita bagaimana kita keluar daripada kesesakan dan meneladani uh, uh, melakukan pelajaran yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tetap beribadah kepada Tuhan. Beribadah hanya kepada Tuhan. Mengoreksi diri, bertobat. Berpuasa. Berpuasa itu adalah bagian daripada uh, justru bagian daripada ibadah yang menunjukkan kita merendahkan hati. Menunjukkan kesungguhan dalam berharap kepada Tuhan. Belajar berpuasa. Kalau kesesakan ada, justru berpuasanya harus semakin ditunjukkan. Bukannya ibadahnya lemah terus memuaskan uh, stresnya dengan makanan dan minuman. Yaitu semakin melemahkan manusia rohani kita. Memang manusia dagingnya terpuaskan gitu ya. Tapi dia kalah secara rohani. Beribadah dengan berpuasa itu penting. Dan menyehatkan. Dan teruslah berseru kepada Tuhan. Berseru dengan penuh harap, berseru dengan iman. Itu berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah ingkar dengan janjinya. Tuhan yang bilang, berseru kepada aku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Dan saya sudah saksikan hal-hal ini. Dan kekuatan ketangguhan manusia batiniah kita itu terlihat di sini. Apakah kalau kita udah berseru sekali dua kali, gak ada penyelamatan dari Tuhan, terus kita kendur, kecewa sama Tuhan, gak mau lagi. Tuhan ingin lihat keteguhan hati kita. Soal janji Tuhan gak usah diragukan. Gitu ya. Kiranya menjadi bekal buat kita di masa-masa sukar. Untuk kita bangkit dan mengalami penyelamatan daripada Tuhan. Jangan sampai rugi selamanya. Sebab saya sudah katakan bahwa kita menjadi lemah dalam kerohanian itu tidak kurang buruknya dan tidak kurang buruknya di hadapan Tuhan dan kurang berbahayanya bagi keselamatan kita. Karena Tuhan ingin kita tetap hidup dalam iman. Orang yang hidup dalam iman ditunjukkan dengan sikap yang terus bersemangat dan konsisten dalam mengikut Tuhan. Dan juga kalau kita sampai kehilangan kasih mula-mula, kita kehilangan minyak, itu membahayakan keselamatan kita. Saya sedang mempelajari pesan-pesan oknum hamba Tuhan yang kredibel ya, dari beberapa negara. Tapi saya sedang pelajari terkait dengan perang Rusia Ukraina ini gitu ya. Tapi saya nggak mau terburu-buru gitu ya, terburu-buru mau sampaikan ini dan itu. Kita kan sudah pernah belajar dari oknum hamba Tuhan yang mengajar kita dahulu tentang bagaimana one day Rusia akan menyerang Israel. Dan kalau beliau itu berkata bahwa ujuk-ujuk bangsa ini akan menyerang Israel dalam keadaan Israel damai. Beliau berkata bahwa keadaan damai itu menurut tafsiran beliau adalah nanti dibangunnya bait suci ketiga gitu ya, pembangunan bait suci ketiga. Nah, tapi ada oknum hamba Tuhan dari luar negeri saya dengarkan beda tafsiran. Siapa kan sekarang Israel berdamai dengan negara-negara tetangganya. Dan sekarang kan memang sedang bangsa Rusia itu sedang beraksi gitu ya. Nah, namanya juga tafsiran dari hamba Tuhan yang dari Indonesia yang berkata damai itu menurut Israel adalah dibangunnya bait suci ketiga.
Nah, kalau hamba Tuhan ini juga bisa diterima. Bagaimana Israel berdamai sekarang dengan negara-negara yang nggak pernah dibayangkan bisa akan berdamai dengan negara-negara tetangganya. Nah, yang saya mau katakan adalah saya sedang pelajari dan saya sedang doakan. Kita ini juga harus berwaspada gitu ya tentang apa yang terjadi sekarang. Saya nggak mau sampaikan dengan emosional, dengan kelihatannya ngeroh, saya dapatkan ini, langsung seperti orang pamer, uh, bagi tanpa uh, apa ya, tanpa tuntunan, seolah-olah show off gitu ya, pamer, dapatkan ini, padahal mungkin juga karena dia tonton konten di media sosial yang membahas tentang ini, lalu kepikiran sama dia, kepikiran lalu dia berdoa, ya kan, apa yang kita tonton kan itu mempengaruhi pikiran kita, akhirnya saya ini dan itu gitu ya. Saya lebih baik jujur katakan seperti yang kemarin kan saya bagikan pesan dari Sadhu Sundar Selvaras gitu ya. Saya lebih baik jujur saya bagikan sesuatu dari oknum hamba Tuhan daripada saya sok ngeroh dan emosional gitu ya. Sebab kita harus mengikuti orang yang sudah terbukti track recordnya gitu, yang memang terpercaya gitu ya, gitu. Jadi saya nggak mau buru-buru bagikan kayak show off, dapatkan ini pas lagi berdoa atau apa segala macam gitu ya. Padahal mungkin juga karena udah tonton konten atau kita kan di media sosial gitu ya, kepikiran sama dia, kebawa doa, terus seolah-olah diri kita yang dapatkan gitu ya. Saya nggak mau yang kayak gitu. Saya lebih baik jujur. Kalau dapat dari firman Tuhan, saya berikan di rema. Kalau dapatkan dari hamba Tuhan, ya saya sampaikan gitu ya. Saya sedang belajar itu dan saya nggak mau keburu-buru. Nanti kalau memang saya yakin akan sampaikan, nanti akan saya sampaikan beberapa pesan dari hamba Tuhan terkait dengan apa yang terjadi sekarang di dunia ini untuk menjadi peringatan bagi kita. Jadi yang saya mau katakan adalah gak waktunya sekarang kita mengeraskan hati. Gak saatnya lagi kita sekarang mengasihani diri sendiri menjadi lemah. Justru semakin akhir, di masa akhir ini kita harus semakin sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dan jangan biarkan masalah uh, mengalihkan fokus kita daripada Tuhan. Dan juga gak lagi waktunya sekarang berkompromi dengan dosa dan juga ketidaktaatan. Terlalu sering Sadhu Selvaras katakan, put away the sin from all of your life. Jauhkan semua dosa dari hidup. Kalau mau ketemu Tuhan, ini mesti diberesin. Jauhkan dosa dan bekerja. Makanya kalau orang udah dengarkan peringatan video yang kayak mungkin kemungkinan perang dunia ketiga atau antikris lah, tapi dia bengong-bengong, cuma lipat tangan, gak lakukan ini dan itu salah. Kata firman, itu berbahagia mereka tetap bekerja. Apa itu? Melayani Tuhan salah satunya. Mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Berdoa untuk keselamatan mereka, untuk kota. Menjangkau jiwa. Lagi-lagi saya katakan ini untuk sekian kalinya. Ini jadi panjang lagi nih. Lihat kesaksian Bu Risma itu. Dan bukan cuma Bu Risma. Kita sendiri bacakan beberapa kesaksian yang sebelumnya. Banyak orang kemudian uh, mengalami perubahan hidup sekarang dalam kekristenan. Sekalipun kayak Bu Risma katakan di harismatik juga dulu. Tapi sekarang berbeda gitu ya. Karena setelah menonton video kita, saya bukan soalnya video itu mau tonton apa enggak. Tapi itu namanya memberitakan Injil. Makanya saya heran ketika orang masih muda, aktif di media sosial, tapi dianggurin media sosialnya, nggak dipakai untuk menjangkau jiwa. Itu yang kita mesti lakukan. Selain mengoreksi diri, kita bekerja melayani Tuhan, yang saling mendoakan, ya, yang melakukan juga menjangkau jiwa-jiwa. Itu bekerja melayani Tuhan. Coba kalau nggak ada yang membagikan video-video, apakah orang-orang itu kemudian terberkati dengan video-video yang dibagikan? Tapi kecenderungan kita kan jadinya fokus sama masalah. Jadi kelihatan di sini kedewasaan rohaninya. Orang kalau dewasa rohani, dia cakap berjalan, fokus sama Tuhan, sekalipun ada masalah. Kelihatan banget. Yang udah bertahun-tahun, yang dibangunnya itu kelihatan.
Apakah masih meragukan lagi pelayanan sosial media yang menjangkau orang bahkan lebih hebat daripada yang konvensional? Saya tidak katakan yang konvensional itu nggak berarti apa-apa, tapi Tuhan pakai berbagai sarana gitu loh. Makanya selalu saya katakan, kalau sudah lihat, sudah alami bagaimana pelayanan ini tetap berdiri dari sosial media, kuasa Tuhan bekerja, ada banyak orang yang bersaksi. Kenapa sosial medianya dianggurin? Kenapa nggak mau berbagi? Tapi kan susah sekali dikasih tahu. Sebagai tanda bagi saya adalah orang ini belum mengerti hati dan pikiran Tuhan, belum mengerti kehendak Tuhan. Bergereja di harismatik boleh, berbahasa roh boleh, mungkin di gereja tepuk tangan bahkan melayani boleh saja, tapi belum tentu dia mengerti apa yang ada dalam hati dan pikiran Tuhan. Jiwa-jiwa itu ada dalam hati dan pikiran Tuhan. Fokus sama masalah. Padahal justru dibalik, fokus sama pekerjaan Tuhan yang akan menggetarkan hati Tuhan, membuat Tuhan segera menolong kita. Ini kan nggak ngerti pikirannya seperti ini. Berpikir kerajaan itu, berpikir dalam kerajaan surga itu, dan dalam kerangka ilahi itu, dalam benak saya seperti itu. Justru kita dalam masalah, kita menunjukkan kita tetap memuji menyembah Tuhan. Ketika kita dalam masalah, fokusnya sama Tuhan, tetap mengerjakan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan persoalan kita. Ini kan nggak seperti itu. Makanya saya berpikir, kok susah sekali ya kalau mengubah pikiran orang gitu ya. Kalau saya ikutin daging saya berpotensi untuk putus asa. Tapi saya tahu firman Tuhan berkata memang sedikit orang yang bersungguh hati kepada Tuhan gitu. Dan itu yang dikerjakan di dalam pelayanan ini. Bagaimana kita melakukan bagian kita yang membaca firman, yang berpuasa, bukan sekedar ikut-ikutan panggung yang ternama di sosial media. Orang kalau cuma ikut-ikutan live streaming tapi gak melakukan bagiannya yang baca firman, merenungkan firman, berpuasa, berseru kepada Tuhan, bertobat, itu tidak akan mengerjakan apa-apa dalam hidupnya. Itu kan perkara sulit sebagai gambaran daripada jalan yang sempit dan pintu yang sesak, dan itu yang kita kerjakan di sini. Kiranya juga apa yang saya katakan dalam sharing tambahan ini menjadi peringatan buat kita. Jangan sampai kita menyesal nanti. Karena sikap hati kita yang gak memiliki kerendahan hati untuk dinasehati. Dengar sih sharing saya, tapi gak dievaluasi pada dirinya sendiri. Hatinya gak di, di, dikoreksi gitu ya. Tetap aja dalam jalan-jalannya sendiri. Sehingga dia tidak menjadi berkat, tidak menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada sharing kali ini. Kiranya membuat kita semakin berubah juga dengan nasihat-nasihat yang saya bagikan gitu ya. Jangan tetap tinggal dalam dalam perilaku yang suka-suka, tapi bagaimana kita merendahkan diri, dipimpin di dalam pelayanan ini gitu ya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Tuhan selalu